wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dahruji dan Bapak Zikri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang BMT NU cabang 10. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Baitul Mal wa Tamlik. Baitul Mal wa Tamwil adalah koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya, baik berupa founding maupun financing yang mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 1000. Rina, presentasinya mana? Oke, Bapak. Ayo lanjut. Yang pertama yaitu latar belakang. Baitul Mal wa Tamwil adalah koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa founding maupun financing yang mengacu pada aturan Undang-Undang tahun 1992 tentang perkoperasian usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal sebagai lembaga keuangan syariah. BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Mana kok nggak ada oh ya, terus lanjut. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya, Baitul Mal wa Tamwil, strategi pemasaran tidak hanya dibutuhkan oleh perbankan saja. Secara konsep, BMT menghendaki adanya bebas riba dan juga penerapan strategi pemasarannya sesuai dengan syariah sehingga tercipta keadilan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan umum. Yang pertama yaitu agar mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mendapatkan pengalaman kerja sehingga memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidangnya. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan ilmu, teori, dan pengalaman yang belum kami dapatkan di bangku perkuliahan sebagai upaya pengembangan diri sesuai nilai dan tujuan perusahaan. Tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis produk-produk tabungan yang ada di BMTNU cabang 10. Yang kedua yaitu untuk mengetahui produk unggulan pada BMTNU cabang 10. Dan yang ketiga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan yang siap terjun di dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu manfaat magang. Di sini manfaat bagi mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan hasil dari pembelajaran, teori, dan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja. Yang kedua yaitu pembekalan terhadap mahasiswa dalam menanggapi persaingan dunia kerja serta menjadikan seorang yang berpotensi, kompeten, dan profesional. Yang ketiga, mewujudkan mahasiswa yang siap secara mental maupun fisik dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Selanjutnya yaitu sejarah BMT NU cabang 10. BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumeneb pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan, padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Pada awalnya, para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan semua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberadaan mereka bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya karena trauma masa lalu yang
seringkali dibentuk lembaga keuangan ujung-ujungnya yang mereka salah gunakan. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004, pengurus MBCNU bersama-sama dengan peserta Lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pada syariah yang diberi nama BMT atau Baitul Mal Watamwil. Selanjutnya yaitu visi dan misi Lanjut, selanjutnya visi yaitu misi dan misi sudah saya baca itu, sama itu kan. Terus sekarang langsung masuk kepada implementasinya gimana Rina? Ayo. Oke, Bapak. Selanjutnya yaitu implementasi akad mudhoroba pada produk tabah atau tabungan mudhoroba di KSPPF BMTNU cabang 10. Produk tabah atau tabungan mudhoroba diterapkan dengan menggunakan prinsip mudhoroba. Mudhoroba adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana nasabah atau sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak BMT atau mudharib menjadi pengelola. Pada produk tabah ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, dan daerah bisnis. Prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar yang baik untuk produk pendanaan. Salah satunya yaitu tabungan. Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan BMT bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam perbankan Islam, perjanjian mudharabah telah diperluas meliputi 3 pihak, yaitu yang pertama, para nasabah menyimpan dana sebagai sahibul mal, lembaga keuangan atau BMTNU sebagai suatu intermediari atau perantara, lembaga keuangan atau BMTNU bertindak sebagai pengusaha atau mudharib, dan yang ketiga yaitu pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Dalam hal menerima dana dari anggota, penyimpan Oke, sudah dana. cukup Rina, saya sudah baca itu. Nah, dengarkan Bapak, nih ya. Ini Rina akan berbicara tentang implementasi akad mudharabah, benar? Ya. Nggih, Pak. Pada tabungan itu. Nggih. Sahibul mal adalah nasabah, mudharib adalah BMT, ya kan? Nggih. Benar. Kalau kemudian itu nanti BMT-nya rugi, itu siapa yang nanggung? Apabila ini kalau yang dicontohkan ini adalah misalkan 40%, kemudian 60% kan? 40% itu untuk NU, untuk Sahibul Mal, sementara yang 60% itu adalah untuk BMT. Benar ya, Rena? nggih. Nah, sekarang nih rugi. Ya, nggak ada keuntungan. Siapa yang nanggung? Apakah hilang duitnya? Misalkan Hosina jadi nasabah, itu Ditanggung bersama. Hah? Ditanggung bersama. Jadi Hosina ikut bertanggung jawab juga. Jadi Ditanggung BMT-nya, Bapak. Hah? Ditanggung oleh BMT-nya. Ditanggung oleh BMT-nya. Bener dah? Ini Rina ini tidak paham nih. Ya. Hidupkan kameranya. Nggih. Nah, dipahami itu. Tanya nggak ke BMT sana, kalau ada kerugian ditanggung siapa? Tanya nggak ke BMT-nya sana kamu? Rina, tanya enggak? Nggih, Bapak. Maksudnya Rina sudah tanya atau belum? Kemarin sudah tanya mengenai produk tabungan mudharabah. Bukan, kalau masalah rugi tadi itu. Oh, belum. Nah, itu ditanya itu. Ya. Kalau rugi gimana?
apa Husina juga nanggung? Apa Pak Zikri juga nanggung? Apa saya juga nanggung gitu? Ya, itu harus clear. Ya, ketika saya jadi nasabah, datang kepada BMTNU, mau tabungan apa tabah, itu tabungan mudharabah, itu harus dijelaskan. Nah, kalau terjadi kemudian rugi, gimana? Coba, saya nasabah juga ikut nanggung, tak? Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian oleh si pengelola, maka si pengelola tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kalau pengelola, kalau kelalaian pengelola, sekarang dirampok nih, BMTNU 10 dirampok atau kebakaran, hilang semua asetnya. Itu kan tidak disengaja itu. Gimana? Oke, nanti ditanya. Ini kalau Rina nggak tanya, tanya dulu. Nanti ya dilengkapi itu. Nggih, Bapak. Ya. Nah, Nggih. di buku itu Rina ada teori ini juga yang lainnya ya, yang lain ya. Dengarkan yang lain ini. Ada konsep apa namanya? Profit and loss sharing. Ada konsep yang namanya revenue sharing. Nah, apa itu? Rina cari sendiri nanti di teorinya. Di buku itu ada. Mestinya ini sudah dijelaskan, cuman mungkin Rina ngantuk ketika dosennya jelaskan itu. Gitu ya? Nggih, Bapak. Oke. Nah, sekarang saya masuk kepada kesimpulan nih. Coba kalau saya baca kesimpulannya punyanya Rina ini. Dengan menggunakan prinsip mudharabah bagi hasil akan dibagi hasil dengan nisbah tersebut bertanggung jawab kerugian. Nah, itu coba nanti dilihat prinsip bagi hasilnya, bagi itu nanti menggunakan konsep apa, sehingga clear apakah menggunakan konsep yang seperti saya sampaikan tadi, profit and loss sharing atau kemudian revenue sharing, gitu ya. Nggih, Bapak. Oke, itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Monggo dilanjut selanjutnya Pak Zikri, ini lagi ke belakang.